Esensi dan urgensi identitas nasional serta dinamika dan tantangannya. Latar belakang. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat sudah dapat dipastikan berupaya memiliki identitas nasional agar negara tersebut dapat dikenal oleh negara bangsa lain dan dapat dibedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional mampu menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup negara bangsa. Negara bangsa memiliki kewibawaan dan kehormatan sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa lain, serta akan menyatukan bangsa yang bersangkutan. Eksistensi suatu bangsa pada era globalisasi ini mendapat tantangan yang sangat kuat, terutama karena pengaruh kekuasaan internasional. Menurut Berger dalam The Capitalist Revolution, era globalisasi dewasa ini, ideologi kapitalislah yang akan menguasai dunia. Kapitalisme telah mengubah masyarakat satu persatu dan menjadi sistem internasional yang menentukan nasib ekonomi sebagian besar bangsa-bangsa di dunia. Dan secara tidak langsung juga nasib sosial, politik, dan kebudayaan, menurut Berger 1988. Situasi dan kondisi ini menghadapkan kita pada suatu keprihatinan dan sekaligus juga mengundang kita untuk ikut bertanggung jawab atas mosaik Indonesia yang retak, bukan sebagai ukiran, melainkan membelah dan meretas jahitan busana tanah air, tercabik-cabik dalam kerusakan yang menghilangkan keindahannya. Kehalusan budi, sopan santun dalam sikap dan perbuatan, kerukunan, toleransi, dan solidaritas sosial, idealisme, dan sebagainya telah hilang hanyut dilanda oleh derasnya arus modernisasi dan globalisasi yang penuh paradoks. Kepercayaan antar sesama baik vertikal maupun horizontal telah lenyap dalam kehidupan bermasyarakat. Identitas nasional kita dilecehkan dan dipertanyakan eksistensinya. Krisis multidimensi yang sedang melanda masyarakat menyadarkan kita semua bahwa pelestarian budaya sebagai upaya untuk mengembangkan identitas nasional telah ditegaskan sebagai komitmen konstitusional sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri negara kita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya adalah memajukan kebudayaan Indonesia. Konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep identitas nasional adalah apa yang menjadi ciri atau karakteristik yang membedakan negara bangsa Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang memiliki pengertian harfiah ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, dan bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Identitas bangsa berkaitan dengan pengertian bangsa. Bangsa adalah suatu keseluruhan ilmiah dari seseorang karena daripadanya lah seorang individu memperoleh realitasnya. Artinya, seseorang tidak akan mempunyai arti bila terlepas dari masyarakatnya. Seseorang akan mempunyai arti apabila ada di dalam masyarakat. Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Semua identitas ini akan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Alasan diperlukan identitas nasional. Alasan diperlukannya identitas nasional yaitu agar seluruh rakyat Indonesia berkepribadian Pancasila memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa lain. Pembeda yang dimaksud adalah kekhasan positif, yakni ciri bangsa yang beradab,
unggul, dan terpuji. Jadi, bangsa Indonesia harus memiliki kepribadian dan sikap dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Contoh sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila tersebut sebagai berikut. Nilai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, selalu tertib dalam menjalankan ibadah, tidak berbohong kepada guru maupun teman, serta selalu bersyukur kepada Tuhan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak membeda-bedakan dalam memilih teman, mau mengajari teman yang belum paham dengan pelajaran tertentu, memberikan tempat duduk kepada orang tua, ibu hamil, atau orang yang lebih membutuhkan saat ada di kendaraan umum dan lain sebagainya. Nilai persatuan Indonesia, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah, tidak berkelahi sesama teman maupun dengan orang lain, serta memakai produk-produk dalam negeri. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, membiasakan diri bermusyawarah dengan teman-teman dalam menyelesaikan masalah, memberikan suara dalam pemilihan ketua kelas ataupun ketua OSIS, dan menerima kekalahan dengan ikhlas apabila kalah bersaing. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berlaku adil kepada siapapun, berbagi makanan kepada teman lain dengan sama rata. Seorang guru memberikan pujian kepada siswa yang rajin dan memberi nasihat kepada siswa yang malas, tidak pilih-pilih dalam berteman dan lain sebagainya. Sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908, yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional atau bangsa. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itu, muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non-formal. Dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi antaretnis, antar budaya, antar bahasa, antar golongan yang terus-menerus dan akhirnya menyatu berafiliasi dan memperkokoh NKRI. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundangan, baik dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia pernah dikemukakan pula oleh Winarno 2013 sebagai berikut. 1. Bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. 2. Bendera negara adalah Sang Merah Putih. 3. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. 4. Lambang negara adalah Garuda Pancasila. 5. Semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. 6. Dasar falsafah negara adalah Pancasila. 7. Konstitusi atau hukum dasar negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 8. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Konsepsi wawasan Nusantara. Dan 10. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Semua bentuk identitas nasional ini telah diatur dan tentu perlu disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Berikut ini merupakan dinamika kehidupan sekaligus menjadi tantangan terkait dengan masalah identitas nasional Indonesia. Yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak,
kesantunan, kepedulian, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Contohnya, perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain-lain. 3. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Contohnya, lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih mengagumi prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri. Yang keempat, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Solusi dari dinamika dan tantangan identitas nasional. Dalam rangka pemberdayaan identitas nasional perlu ditempuh melalui revitalisasi Pancasila, yaitu meliputi realitas dalam arti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dikonsentrasikan sebagai cerminan kondisi objektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kampus utama. Suatu rangkaian nilai-nilai yang bersifat seni, Sein im Soleh dan Das Selens im Sein. Identitas dalam arti bahwa idealisme yang terkandung di dalam bukanlah sekedar utopi tanpa makna, melainkan diobjektivasikan sebagai kata kerja untuk membangkitkan gairah dan optimisme para warga masyarakat guna melihat hari depan secara prospektif menuju hari esok yang lebih baik melalui seminar atau gerakan dengan tema revitalisasi Pancasila. Fleksibilitas dalam arti bahwa Pancasila bukanlah barang jadi yang sudah selesai dan tertutup menjadi sesuatu yang serkat, melainkan terbuka bagi tafsir-tafsir baru untuk memenuhi kebutuhan zaman yang terus-menerus berkembang. Dengan demikian, tanpa kehilangan nilai kehakikinya, Pancasila menjadi tetap akurat, relevan, serta fungsional sebagai tiang-tiang penyangga bagi kehidupan bangsa dan negara dengan jiwa dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, sebagaimana dikembangkan di Pusat Studi Pancasila di UGM, Laboratorium Pancasila di Universitas Negeri Malang. Esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa sebuah negara dapat diibaratkan seorang individu manusia. Salah satu tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah agar manusia saling mengenal. Apabila disimpulkan individu manusia perlu dikenali dan mengenali orang lain adalah untuk memenuhi dan menjaga kebutuhan hidupnya agar kehidupannya dapat berlangsung hingga akhirnya dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kuasa atau meninggal dunia. Demikianlah pentingnya identitas diri sebagai individu manusia. Identitas nasional itu penting bagi seluruh negara-negara karena pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain dan dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Yang kedua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut. Setiap negara memiliki keterbatasan sehingga perlu bantuan atau pertolongan negara bangsa lain. Demikian pula bagi Indonesia, kita perlu memiliki identitas agar dikenal oleh bangsa lain untuk saling memenuhi kebutuhan. Dan yang terakhir, ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling pengertian, mutual understanding. Tidak ada
stratifikasi dalam kedudukan antar negara bangsa. Analisis integrasi nasional. Faktor-faktor pendorong, pendukung, dan penghambat integrasi nasional. Yang pertama yaitu faktor pendorong. Faktor pendorong yaitu adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, yaitu adanya ancaman dari luar yang menyebabkan muncul semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Kemudian ada faktor pendukung integrasi nasional. Faktor yang pertama yaitu penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam suatu bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Yang ketiga, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yaitu Pancasila. Yang keempat, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Dan yang kelima yaitu adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penjajahan yang diderita. Selanjutnya yaitu faktor penghambat integrasi nasional. Ada faktor yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua yaitu kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman gangguan dari luar. Dan yang keempat yaitu adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Problematika dalam integrasi nasional. Problematika yang pertama yaitu dari aspek geografi. Letak Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Daerah yang berpotensi untuk memisahkan diri adalah daerah yang paling jauh dari ibu kota, atau daerah yang besar pengaruhnya dari negara tetangga atau daerah perbatasan. Daerah yang mempunyai pengaruh global yang besar, seperti daerah wisata atau daerah yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Problematika yang kedua yaitu demografi. Pengaruh atau perlakuan pemerintah pusat dan pemerataan atau penyebaran penduduk yang tidak merata merupakan faktor dari terjadinya disintegrasi bangsa, selain masih rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu ideologi. Akhir-akhir ini agama sering dijadikan pokok masalah di dalam terjadinya konflik di negara ini. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap agama yang dianut dan agama lain. Problematika yang keempat adalah sosial budaya. Pluralitas kondisi sosial budaya bangsa Indonesia merupakan sumber konflik apabila tidak ditangani dengan bijaksana. Problematika yang kelima yaitu ekonomi. Krisis ekonomi yang berkepanjangan semakin menyebabkan sebagian besar penduduk hidup dalam taraf kemiskinan. Yang selanjutnya, problematika yang terakhir adalah politik. Masalah politik merupakan aspek yang paling mudah untuk menyulut berbagai ketidaknyamanan atau ketidaktenangan dalam bermasyarakat dan sering mengakibatkan konflik antara masyarakat yang berbeda paham. Apabila tidak ditangani dengan bijaksana, akan menyebabkan konflik sosial di dalam masyarakat. Solusi dalam mewujudkan integrasi nasional. Untuk mewujudkan integrasi nasional diperlukan keadilan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan tidak membedakan ras, suku, agama, bahasa, gender, dan sebagainya. Adapun kebijakan yang diperlukan guna memperkukuh upaya integrasi nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air, dan rasa persaudaraan, agar tercipta kekuatan dan kebersamaan di kalangan rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya tindakan KKN. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan rakyat dalam menghadapi usaha-usaha pemecah belahan dari ancaman luar. Yang keempat yaitu penyebaran dan pemasyarakatan wawasan kebangsaan dan implementasi butir-butir Pancasila
dalam rangka melestarikan dan menanamkan kesetiaan kepada ideologi bangsa. Peran pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan integrasi nasional. Peran pemerintah. Yang pertama yaitu pemerintah harus mampu melaksanakan sebuah sistem politik nasional yang dapat mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu kemampuan desentralisasi pemerintah yang diwujudkan dalam agenda otonomi daerah. Yang terakhir yaitu keterbukaan dan demokratisasi yang bertumpu pada kesamaan hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya yaitu peran masyarakat. Yang pertama yaitu meminimalkan perbedaan dan berpijak pada kesamaan yang dimiliki oleh setiap budaya daerah. Dan yang kedua yaitu meminimalkan setiap potensi konflik yang mungkin terjadi. Sekian yang dapat kami bagikan. Terima kasih. Sekian dari yang telah dapat kami sampaikan. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.